Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iman Saputra. Saya siswa dari Universitas Terbuka Palangkaraya dengan NIM 0480600924. Di sini saya akan mengerjakan tugas mata kuliah inovasi pembelajaran. Di sini saya juga akan membahas beberapa poin untuk tugas tersebut. Poin yang pertama yaitu apa itu automate only proctoring. Yang kedua, bagaimana sistem tersebut bekerja. Yang ketiga, manfaatnya dalam menjaga integritas akademik. Yang keempat, bagaimana universitas melindungi privasi siswa. Baik, saya akan jelaskan untuk poin yang pertama, apa itu automate only proctoring ya. Adalah sistem pengawasan ujian daring yang berjalan secara otomatis dengan memanfaatkan teknologi seperti kecerdasan buatan atau bisa disebut kita dengan AI ya, pengenalan wajah, analisis perilaku, dan pemantauan perangkat. Sistem ini dirancang untuk memantau pelaksanaan ujian dan dilaksanakan secara jarak jauh, memastikan bahwa proses penilaian berjalan jujur, adil, dan sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa memerlukan pengawasan manusia secara langsung dan terus-menerus di samping peserta ujian. Untuk poin yang kedua, bagaimana sistem tersebut bekerja? Secara umum, alur kerja sistem ini dibagi menjadi beberapa tahapan. Yang pertama yaitu verifikasi identitas. Sebelum ujian, sistem akan meminta mahasiswa memindai wajah dan membandingkan dengan foto yang tersimpan di basis data universitas. Secara verifikasi, dokumen identitas resmi untuk memastikan bahwa orang yang mengikuti ujian adalah mahasiswa yang bersangkutan. Yang kedua, pemantauan selama ujian. Melalui kamera dan mikrofon perangkat, sistem memantau gerakan wajah, arahan pandangan mata, arahan pandangan mata, suara di sekitar, dan keberadaan orang lain di ruangan. Yang ketiga yaitu pencatatan dan pelaporan. Setiap kejadian yang mencurigakan akan dicatat, disampaikan dalam bentuk rekaman atau laporan kejadian, dan dikirimkan kepada dosen atau tim akademik untuk meninjau kembali sistem ujian selesai. Keputusan akhir mengenai apakah suatu tindakan dianggap pelanggaran atau tetap berada di tangan pengajar, bukan sepenuhnya ditentukan oleh sistem. Baik, selanjutnya manfaat dalam menjaga integritas akademik. Penerapan sistem ini memiliki penerapan penting ya, dalam menjaga kualitas dan kejujuran akademik ya. Dalam kualitas menjaga dan kejujuran akademik ini ada terbagi beberapa poin ya. Poin yang pertama yaitu mencegah kecurangan ya. Sistem ini memberikan pencegahan yang efektif terhadap berbagai bentuk kecurangan seperti mencontek, meminta bantuan orang lain, atau menggunakan materi yang tidak diizinkan, karena setiap gerakan dan aktivitas terpantau. Untuk yang poin kedua, menjamin keadilan. Semua mahasiswa ikut aturan yang sama dan dipantau dengan standar yang sama. Yang ketiga, menjaga nilai ijazah dan gelar. Ketika proses penilaian terjamin kejujurannya, maka nilai akademik dan gelar yang diberikan universitas tetap diakui kualitasnya oleh masyarakat, dunia kerja, dan lembaga lain. Yang keempat, mendukung pembelajaran jarak jauh ya, yaitu mengikuti universitas menyelenggarakan ujian dengan andal meskipun pembelajaran dilakukan secara daring, sehingga pendidikan tetap dapat berjalan tanpa menurunkan standar akademik. Yang keempat, bagaimana universitas melindungi privasi mahasiswa. Universitas memahami bahwa perlindungan data diri
atau privasi adalah hal yang sangat penting dan telah menerapkan langkah-langkah ketat sebagai berikut, yaitu yang pertama, pengumpulan data sesuai dengan kebutuhan, yaitu data yang diambil hanya terbatas pada hal yang diperlukan untuk keperluan pengawas ujian saja, tidak mengambil informasi pribadi lainnya yang tidak relevan. Yang kedua, keamanan menyimpan data. Semua rekaman, foto, dan aktivitas deskripsi dan disampaikan di sistem yang aman, hanya dapat diakses oleh pihak berwenang yang ditunjukkan, serta tidak dibagikan kepada pihak ketiga tanpa izin atau dasar hukum yang sah. Yang ketiga, batasan waktu penyampaian. Data yang dikumpulkan hanya disampaikan selama periode yang diperlukan untuk keperluan administrasi dan penyelesaian sengketa dengan akademik, dan akan dihapus secara otomatis serta batas waktu tersebut Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada tutur kata atau pembaca yang salah. Saya sekali lagi mohon maaf dan saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.